البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kita masih berada pada pembahasan seputar keadaan orang-orang munafik, yang mana mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menampakkan secara zahirnya bersama kaum muslimin, namun mereka batinnya benci dengan kaum muslimin. Tempat mereka keberadaannya nanti di akhirat, barakallahu fiik, di bawah orang-orang kufar, fid darkil asfali minan nar, di kerak api neraka yang paling bawah, wal iyad billah. Kita lihat berikutnya, kata Syekh Shalih Fauzan, disimak di situ. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah, wa qalu la ilaha illallah, mereka mengatakan la ilaha illallah, wasyahidu, dan bahkan mereka bersaksi lir rasul bir risalah zahiran, lihat yang cuman zahirnya saja, dan mereka bersaksi dengan risalahnya Rasulullah SAW secara zahir. Ini kurang secara zahir, karena batinnya juga harus. Kalau cuma secara zahirnya munafik, kan itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lihat ini, jika datang orang-orang munafik kepadamu, seraya mereka akan mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau itu adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, sungguh Allah telah tahu sesungguhnya engkau itu adalah utusannya. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka itu adalah para pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnah, lihat ini trik mereka biar enggak nampak. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Jadi mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Junnah tameng atau benteng. Paham ya? Jadi mereka berani bersumpah, demi Allah wallahi nahnu ma'ar rasul, wallahi nahnu ma'as sahabah. Berani bersumpah mereka, demi Allah kami bersama Rasulullah, demi Allah kami juga bersama mereka ketika perang Badr, ketika perang Uhud misalkan. Tapi cuman apa? Dusta. Sumpahnya mereka jadikan sebagai benteng, sebagai apa? Tameng, biar enggak nampak gitu. Kita lihat berikutnya, junnatun yakni sitratun yastatiruna biha. Junnahna sitrah. Sitrah itu semacam penutup, tameng. Paham ya? Yang mereka bersembunyi dengannya. Mahfum? Yang mereka bertameng dengannya. Fal munafiqun dakhalu fil Islam lamma ra'au quwwatal muslimin zahiran. Lihat ini. Maka orang-orang munafik mereka masuk Islam tatkala mereka melihat kekuatan kaum muslimin. Nah, barakallahu fiik, mereka masuk hanya secara zahir saja. Karena di awal permulaan, ketika Rasulullah hijrah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah, itu kaum muslimin belum terlalu kuat, sehingga mereka barakallahu fiik masih berani gitu ya. Nah, begitu kaum muslimin sudah mulai menguat, banyak orang-orang yang tobat kemudian menganut agama Islam, nah, mulai mereka ketakutan. Biar enggak nampak, mereka bersembunyi di balik apa? Para sahabat, mengikrarkan, mengucapkan kalimat
la ilaha illallah, seakan-akan bersama para sahabat padahal mereka apa? Benci. Paham ya? Mereka benci, batinnya benci dengan kaum muslimin. Lihat itu. Nah, kita lihat berikutnya. Wa baqau 'alal kufri batinan wal iyad billah. Namun mereka tetap di atas kekufurannya secara batin, wal iyad billah. Jadi mereka masuk Islam zahirnya saja. Zahirnya kami bersama Rasulullah, kami bersama para sahabat, perang pun kami ikut katanya. Zahirnya aja loh ya. Tapi batinnya benci. Begitu kaum muslimin ditimpa kekalahan di perang Uhud, udah senang mereka. Nah, tapi ketika di perang Badr kaum muslimin dikasih kemenangan, nah mereka pura-pura kami juga bersama mereka katanya. Lihat itu, Allahul musta'an. Naam. Walidzalika ja'alahumullahu fid darkil asfali minan nar, tahtal musyrikin. Oleh karena itu, Allah telah jadikan mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah, di bawah orang-orang musyrikin. Coba lihat itu. Orang-orang musyrikin di neraka jelas. Orang-orang kafir Yahud dan Nasara di neraka apa? Jelas. Tapi kenapa orang munafik di bawah, paling bawah? Karena orang munafik ini menipu gitu loh. Dohirnya aja dia bersama kaum muslimin, tapi batinnya benci. Makanya nggak nampak, orang banyak tertipu. Bisa dipahami ya? Seperti Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu atau Syiah secara umum, mereka punya keyakinan namanya at-taqiyah. At-taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Jadi nggak nampak. Sesama kaum muslimin seakan-akan senyum-senyum sama mereka, senang, bangga. Padahal mereka benci dengan kaum muslimin aslinya. Nah, makanya mereka kalau menamakan apa? Islam Syiah. Islam Syiah ada tambah Syiahnya. Allahul musta'an, lihat itu. Kita lihat di sini. Tahtal musyrikin wa abadatil ausan. Mereka itu di bawah orang musyrikin, para penyembah berhala. Tahtal malahidah, bahkan di bawah orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak beragama. Orang-orang yang tidak beragama, ateis, komunis. Itu ternyata orang munafik malah di bawahnya lagi. Kenapa kira-kira? Karena kalau ateis komunis jelas kekufurannya, ya kan? Orang Yahud kafir, orang-orang Yahud kufar, Nasara kufar, jelas kan? Orang-orang ateis komunis kufar enggak mereka? Kufar. Tapi orang munafik ini enggak nampak gitu loh. Paham ya? Cuma menampakkan zahirnya bersama kaum muslimin, bersama para sahabat, tapi batinnya benci dengan kaum muslimin. Kita lihat kenapa kalau diletakkan di neraka paling bawah? Li'azimi jurmihim wa khida'ihim wa makrihim. Karena betapa besarnya kriminalitas kejahatan mereka, jurm, kriminalitas kejahatan, dikarenakan betapa besarnya kejahatan mereka, kriminalitas mereka, dan penipuan mereka, dan makar mereka. Lihat itu, mereka suka bikin makar, penipuan, tapi Allah Ta'ala yang balas. Kita lihat sini, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lihat itu, mereka orang-orang munafik menipu Allah Ta'ala dan menipu orang-orang yang beriman. Tapi lihat, tidaklah mereka menipu sebenarnya, kecuali hanya menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak terasa. Jadi mereka itu menipu diri mereka sendiri, tapi mereka nggak terasa. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin, azdan wa astaghfirullah, barakallahu fikum. Diperhatikan baik-baik. Wa fal munafik, maka orang munafik yaqul, mengatakan, la ilaha illallah wa huwa fid darkil asfali minan nar. Lihat ini, rugi atau tidak? Rugi. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi keberadaannya di kerak api neraka yang paling bawah, waliyadzubillah. Makanya antum enggak usah heran, enggak usah tertipu dengan orang-orang yang mereka semangat melantunkan kalimat la ilaha illallah tapi enggak mengamalkannya. Ya enggak? Orang sufi itu semangat luar biasa mereka tahlilan. Ya enggak? Setelah orang meninggal dunia ditahlili, paham ya? Tahlilan 7 hari setelahnya, kemudian ratusan hari setelahnya, paham ya? Nah, tapi hanya mengucapkan aja, berbahaya seperti itu. Nah, fa kaifa taqulun inna la ilaha illallah yakfi mujarradut talaffuz biha. Lihat ini. Maka bagaimana kalian katakan bahwasanya la ilaha illallah itu cukup diucapkan saja? Enggak cukup kan? Lihat orang munafik ini. Mengucapkan apa mereka? Mengucapkan, tapi tempatnya di mana? Tempatnya di kerak api neraka yang paling bawah. Jadi enggak cukup kalau ucapan saja, enggak cukup. Ucapan, keyakinan apa? Amalan, nutqun wa i'tiqadun wa amalun, harus itu. Nah, itulah kesempurnaan daripada apa? Al-iman. Naam. Kita lihat sini. Wa haula'il munafiqun fid darkil asfali minan nar. Mereka orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah, hum yaqulun, dalam keadaan mereka mengatakan la ilaha illallah. Lihat, mereka mengucapkan kalimat tersebut.
Fadalla anna mujarradan nutqi biha la yakfi illa bi'tiqadil qalbi wa amalil jawarih. Penting itu. Lihat di situ barakallahu fiik. Maka ini menunjukkan bahwasanya semata-mata mengucapkan saja enggak cukup. Illa kecuali bi'tiqadil qalbi wa amal jawarih, di garis itu. Kecuali dengan apa? Dengan meyakini dengan hatinya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Kecuali apa? Dengan meyakini dengan hatinya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Karena al-iman menurut ahli sunnati wal jamaah, apa itu al-iman? Definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah, nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawari wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan. Naam, wa yanqusul ma'siyatir rahman, dan berkurang dengan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus diucapkan, diyakini, kemudian diamalkan. Naam, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Kita ambil dikit lagi, barakallahu fikum, kata beliau di situ. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, naik ke atas lagi ini matannya itu, matan bagian atas itu. Ma'a kaunihim yusallun wa yatasaddaqun. Bagian atas itu matannya ya. Bersamaan keadaan mereka itu, mereka sholat dan sedekah. Orang-orang munafik ini, mereka sholat juga dan sedekah juga. Antum lihat siapa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Yang seakan-akan bersama para sahabat di tengah-tengah shaf para sahabat, tapi ternyata membunuh. Nah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu juga sama, menampakkan seakan-akan apa? Bersama kaum muslimin. Tapi ternyata punya makar di balik itu semuanya. Mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah itu. Paham ya? Ketika sholat subuh remang-remang, ternyata dia bawa senjata dia. Dan siap-siap ingin membunuh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ditusuk dari belakang. 3 tusukan kalau tidak salah itu ya. Akhirnya beliau pun jatuh. Na'am barakallahu fi. Akhirnya beliau pun apa? Jatuh. Nah, siapa tadi pembunuhnya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Majus. Nah, tapi terselubung, enggak nampak gitu loh ya. Ikut sholat di belakang apa? Naam, para sahabat. Naam, samar. Allahul musta'an, ngeri. Kita lihat sini, qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, syarah bagian bawahnya, syarahnya itu, al-munafiqun yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhrujuna lil jihad ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzahir. Ini penting ini untuk mengetahui perbedaannya. Orang-orang munafik mereka sholat, mereka sedekah, mereka pun keluar ikut jihad bersama Rasulullah SAW, tapi dohirnya saja. Antum lihat, kalau lihat, antum ingat kisah yang sudah kita baca pada kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ketika perang Badar bagaimana, ketika perang-perang yang lain bagaimana, ikut berangkat, naam. Cuman seringnya itu barakallahu fiik menggembos-gembosi para sahabat yang lainnya, atau sampai tengah perjalanan pulang lagi gitu. Itu udah ma'ruf itu orang munafik itu. Nah, Allah musta'an. Yang menyebarkan isu fitnatul ifk, yaitu tuduhan Aisyah ummul mukminin berzina. Siapa? Raisul munafikin, pemimpinnya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, bayangkan itu. Nah, berbahaya mereka. Musuh dalam selimut istilahnya. Paham ya? Musuh dalam selimut, pembunuh berdarah dingin. Senyap-senyap enggak nampak tapi bunuh. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Walakinnahum munafiqun fi qulubihim, akan tapi mereka munafik pada hati-hati mereka. Wa hum yaqulun la ilaha illallah, mereka mengatakan la ilaha illallah, walam tanfa'hum, tapi tidak bermanfaat untuk mereka. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir sekaligus penyebutan pantun, dihafalan pantunnya nanti. Pantun yang sering muncul itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bagian atas dulu naik ke matanya itu. Walakin al-murad qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalb, tapi yang diinginkan itu ucapan la ilaha illallah bersamaan mengetahui maknanya, mengetahuinya dengan hatinya. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, dan mencintai kalimat tersebut dan mencintai orang yang mengucapkannya. Faham? Kalau orang munafik kan benci. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi benci dengan yang mengucapkan. Aneh kan? Nah, wa bughdum man khalafa wa mu'adatihi,
dan membenci orang yang menyelisih. Menyelisih apa? Menyelisih kalimat la ilaha illallah dan juga apa? Na'am barakallahu fiik, membenci orang yang memusuhinya. Maksudnya harus membenci orang yang menyelisih kalimat tersebut dan juga harus benci orang-orang yang apa? Menentang kalimat tersebut. Itulah yang namanya apa? Merealisasikan atau mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Kita lihat yang terakhir, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, al-muradu min la ilaha illallah qauluha bil lisan ma'tiqadil qalbi biha wal amal bi muqtadaha. Penting itu, perhatikan baik-baik itu. Yang diinginkan dari ucapan tersebut adalah apa? Yang diinginkan dari ucapan la ilaha illallah adalah mengucapkannya dengan lisan bersamaan meyakini dengan hatinya dan juga mengamalkan dengan apa? Dengan konsekuensi keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Wa muwalatu ahliha, dan mencintai, berloyalitas, loyal, cinta. Berloyalitas, cinta dengan ahlinya, orang yang mengucapkannya. Wa mu'adatu man khalafa, dan membenci, memusuhi orang yang menyelisihinya. Harus itu. Al-wala' wal bara'. Berloyal kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mencintainya dan berlepas diri dari orang-orang yang membenci dan menyelisih kalimat tersebut. Mafhum? Namanya al-wala' wal bara'. Dalil al-wala' wal bara' ma'ruf. Dan di antaranya adalah akhir daripada surat apa? Surat Al-Mujadalah itu. Apa itu? Akhir surat Al-Mujadalah itu apa? La tajidu itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Gitu. Kamu tidak menjumpai orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Jadi enggak akan menjumpai. Berarti kalau kita menjumpai orang menyelisih Allah dan Rasulnya kok dia cintai, itu keliru. Namanya keliru dalam meletakkan loyalnya. Loyalnya harus pada tempatnya dan baroknya pun harus pada tempatnya. Namanya al-wala' wal bara'. Naam. Dalil juga seputar itu apa di antaranya? Naam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayatnya apa itu? Innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, itu juga bara'ah juga di situ. Paham ya? Illa alladzi fatarani. Kecuali zat yang telah menciptakan aku. Itu berarti loyal. Naam. Perhatikan barakallahu fiik. Wa hadza huwal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Inilah yang dikenal dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Naam. Hadhihi kulluha min muqtada la ilaha illallah. Ini semuanya termasuk tuntutan, keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Wa li hadza qalu, oleh karena ini mereka mengatakan la ilaha illallah laha sab'atu syurut. La ilaha illallah punya 7 syarat. Nadzamaha ba'dul ulama biqaulih, 7 syarat ditambah 1 nanti. Paham ya? Sebagian ulama mereka menyusunnya dengan ucapannya ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wasidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha. Berapa itu? 7. Zada Syekh Sa'ad Ibn Atiq rahimahullah taala syartan saminan. Asy-Syaikh Sa'ad bin Atiq menambahkan syarat yang ke-8. Nah, nanti antum yang hafal yang ini, sempurnakan namanya bawahnya itu. Nah, faqala seraya berkata, wa zida thaminuhal kufranu mika bima siwal ilahi minal awsani aw minal asya'i qad ulliha. Dihafalkan ya. Nah, barakallahu fiik. Naam, pastikan semuanya bisa mengkondisikan ini. Ini dia jadikan satu ini. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal asya'i atau siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Antum boleh mengganti siwal ilahi minal awsani qad ulliha. Paham ya? Dikondisikan nanti. Farukna la ilaha wa rukna la ilaha illallah, dan 2 rukun la ilaha illallah. Huma an-nafyu wal isbat. Fala yakfi an-nafyu wala yakfi al-isbat bal la budda min al-itsnain. Enggak cukup peniadaan saja, enggak cukup pula penetapan saja,
tapi harus ada dua-duanya an-nafy wal isbat. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.